Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Balik kuliah-kuliah yang sebelumnya, saya akan membuat rangkuman, yaitu bahwa kita perlu mengetahui tentang tumbuhan. Tumbuhan itu adalah organisme multiseluler yang bersifat autotrof, yaitu dapat membuat makanannya sendiri, sehingga berperan sebagai produsen dalam rantai makanan di ekosistem. Autotrof. Ilmu yang pelajari tentang dunia tumbuhan disebut apa? Botani. Kajian yang dipelajari dalam ilmu botani meliputi bentuk tumbuhan yang tampak dari luar yang disebut morfologi. Struktur jaringan penyusun dalam tumbuhan yang disebut anatomi. Klasifikasi dan kekerabatan tumbuhan yang disebut ilmu taksonomi. Fungsi dan proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh tumbuhan yang disebut ilmu fisiologi, dan interaksi tumbuhan dengan lingkungannya yang disebut dengan ilmu ekologi, serta kajian-kajian lain yang lebih spesifik. Adik-adik sekalian, tumbuhan merupakan organisme kompleks yang di dalamnya tersusun dari sel. Sekelompok sel dengan bentuk dan fungsi yang sama atau hampir sama membentuk jaringan. Sekelompok jaringan akan membentuk organ. Sekelompok organ membentuk sistem organ dan akhirnya membentuk organisme atau individu. Sekelompok organisme yang sama akan membentuk populasi. Kumpulan populasi membentuk komunitas, dan komunitas-komunitas yang berbeda ini akan berinteraksi dengan lingkungannya dalam suatu ekosistem. Hal itu terjabarkan dalam gambar seperti ini. Jadi organisme jika dipreteli lebih dalam lagi terdiri dari sistem organ yang bisa dipecah menjadi jaringan, sel, organel sel, dan lebih kecil lagi dalam berbentuk atom. Untuk mempelajari dunia tumbuhan, memang kita baiknya mulai dari sel-sel terlebih dahulu. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil pada suatu individu. Tumbuhan uniknya memiliki dinding sel, cell wall, yang menyebabkan struktur luarnya lebih keras dibandingkan sel hewan. Dan sel tumbuhan memiliki vakuola yang lebih besar. Vakuola yang lebih besar dari sel hewan, di mana salah satu fungsi vakuola ini adalah untuk menyimpan senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan. Jadi, vakuola sangat penting bagi sel tumbuhan. Nah, lalu apa yang menjadi pembeda khas dari sel tumbuhan ini? Yaitu adanya dinding sel. Yang kedua, kloroplas yang warna hijau ini. Dan yang ketiga adalah vakuola sentral. Inilah yang menjadi pembeda dengan sel hewan. Jadi kita mungkin di kuliah sebelumnya sudah mempelajari tentang bagian-bagian dari sel. Dan komponen penyusun sel tumbuhan itu secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu komponen protoplasmik dan non-protoplasmik, di mana vakuola ini adalah bagian dari komponen non-protoplasmik itu. Baik, vakuola, salah satu komponen non-protoplasmik yang berkaitan dengan senyawa fitokimia adalah vakuola. Beberapa reaksi kimia dan produk yang dihasilkan oleh sel akan ditimbun dalam vakuola. Vakuola adalah bagian sel yang berisi cairan, dan sebelah luarnya dibatasi oleh membran tonoplas. Cairan dalam vakuola berisi berbagai macam bahan organik dan anorganik seperti garam, gula, asam amino, pembentuk protein, fosfat, dan senyawa hasil metabolit sekunder. Ini yang menjadi topik nanti di akhir kuliah, pertemuan terakhir.
seperti alkaloid, terpen, tanin, dan flavonoid. Dan tidak hanya itu, dalam vakuola juga ditemukan kristal dan benda silika. Vakuola adalah organel multifungsi yang berperan dalam perkembangan tumbuhan. Bentuk, ukuran, dan fungsinya bervariasi pada tiap organisme. Apa fungsinya vakuola? Yaitu salah satunya yaitu pertahanan tekanan turgor. Yang kedua, homeostatis sel. Yang ketiga, penyimpanan produk metabolit. Dan berfungsi juga dalam pencernaan sitoplasmik. Apa itu pertahanan tekanan turgor? Yaitu tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel pada tumbuhan. Sebenarnya tidak hanya terjadi pada tumbuhan, tetapi pada bakteri dan fungi. Serta sel protista yang tidak memiliki dinding sel. Tekanan turgor juga menyebabkan turgiditas sel dan disebabkan oleh timbulnya aliran osmosis. Jadi memakai sistem osmosis. Sehingga dapat disimpulkan sel tumbuhan mengandalkan tekanan ini untuk mempertahankan bentuknya. Vakuola bersifat asam dan mengandung enzim hidrolitik yang fungsinya analog dengan organel lisosom seperti pada sel hewan. Pada beberapa tipe sel, senyawa sinyal dan proteksi diri disimpan dalam vakuola, dan beberapa sel spesifik terdapat pada daun epidermis. Contohnya antosianin yang termasuk senyawa flavonoid diketahui disimpan dalam vakuola sel epidermis daun, batang, dan bunga. Nah, senyawa fitokimia yang disimpan dalam vakuola dapat berbentuk sekret. Sekret itu seperti cairan ya, dalam suatu duktus atau saluran sekresi. Memang secara umum memang struktur kelenjar sekresi dapat dibedakan menjadi dua, struktur sekresi luar atau ekstraseluler yang umumnya terdapat di permukaan tumbuhan organ, dan struktur sekresi dalam yang terdapat di dalam organ tumbuhan, misalnya dalam sel atau ruang antar sel. Dan ini adalah contoh yang diambil untuk beberapa contoh struktur sekresi luar. Ya, ini bisa dibaca. Lalu, tumbuhan menjalani proses tumbuh dan berkembang setelah melalui serangkaian proses metabolisme yang melibatkan faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya meliputi enzim, klorofil, organel-organel sel, hormon, sedangkan faktor eksternalnya meliputi cahaya matahari, air, unsur hara, suhu udara. Dan sel membutuhkan energi dalam bekerja dan berkembang biak. Energi yang dibutuhkan untuk sebagian besar aktivitas seluler ini dikenal sebagai ATP, atau singkatan dari adenosine trifosfat, dan digunakan pada proses fotosintesis dan respirasi. Inilah yang akan menjadi pokok inti pembelajaran kita ke depan. Baik, kita lanjut. Transpirasi, fotosintesis, dan respirasi termasuk proses metabolisme tumbuhan yang umum dikenal. Transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap air dari jaringan tumbuhan melalui mulut daun atau stomata. Dan transpirasi berlangsung selama tumbuhan hidup. Keuntungan yang didapat dari proses transpirasi adalah mempercepat laju pengangkutan unsur hara, menjaga turgiditas sel tumbuhan, serta menjaga stabilitas suhu daun. Nah, sebelum kita membahas tentang fotosintesis lebih jauh atau mengulang kembali yang sudah dijelaskan dalam kuliah sebelumnya, ternyata fotosintesis adalah semacam reaksi kebalikan dari respirasi. Fotosintesis termasuk reaksi anabolisme, yaitu penyusunan, yaitu maksudnya proses tersusunnya senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana.
Dalam hal ini, fotosintesis melibatkan air dan unsur hara mineral dari dalam tanah, zat hijau daun, serta karbon dioksida dari udara. Proses ini akan menghasilkan oksigen atau O2 dan glukosa sebagai senyawa kompleksnya. Fotosintesis berlangsung di dalam kloroplas yang mengandung klorofil. Lalu, respirasi termasuk dalam reaksi katabolisme, pemecahan, yaitu penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana. Glukosa yang telah dihasilkan dari proses fotosintesis akan dipecah menjadi karbon dioksida dan energi atau ATP. Respirasi sel berlangsung dalam mitokondria, sehingga organel ini dikenal sebagai penghasil energi. Dan ini adalah gambar yang menunjukkan keterkaitan antara fotosintesis dan respirasi, di mana fotosintesis yang akan menghasilkan glukosa dan oksigen yang dibentuk dari unsur air, energi, dan cahaya. Lalu hasil dari fotosintesis ini dilanjutkan prosesnya dalam proses respirasi yang akan menghasilkan karbon dioksida dan energi, di mana dengan adanya pelepasan energi akan melepaskan energi panas terjadi di dalam mitokondria. Sedangkan fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Demikian keterkaitan antara proses fotosintesis dan respirasi. Jadi saling berkaitan. Keterkaitan lebih lanjut, proses fotosintesis dan respirasi menjadi faktor bahasan yang penting, karena dari kedua proses inilah dihasilkan senyawa metabolit primer seperti karbohidrat, glukosa, protein, lipid, dan asam nukleat. Metabolit primer merupakan substrat dari pembentukan senyawa metabolit sekunder yang disebut senyawa fitokimianya nanti. Jadi keberadaan fitokimia bagi kelangsungan hidup tumbuhan dipengaruhi oleh keberhasilan pembentukan senyawa metabolit primer, seperti yang dijelaskan dalam gambar ini. Fotosintesis akan menghasilkan metabolit primer yang menjadi cikal bakal terbentuknya metabolit sekunder. Metabolit sekunder ini dapat diturunkan menjadi beberapa golongan senyawa. Contohnya alkaloid, fenolik, terpenoid. Dan dari fenolik itu bisa menjadi turunannya seperti kalkon, flavon, dihidroflavonoid, dan lainnya yang akan kita pelajari di kuliah terakhir. Lalu, ternyata pembentukan metabolit sekunder juga bisa diperantari oleh pembentukan metabolit primer yang diawali dari komponen inorganik seperti nitrogen, fosfor, sulfur. Sehingga dengan mengetahui jalur ini kita akan memahami proses biosintesis dari metabolit sekunder. Nah, dengan demikian kita dapat mengetahui hubungan antara fotosintesis, respirasi. Dari fotosintesis menghasilkan metabolit primer yang merupakan sumber karbon yang akan dapat dipecah menjadi metabolit sekunder seperti terpen, phenolic compounds, nitrogen containing secondary products melalui beberapa jalur biosintesis, yaitu contohnya shikimate acid pathway, malonic acid pathway, mevalonic acid pathway, dan MEP pathway. Ini adalah jalur-jalur biosintesis senyawa metabolit sekunder. Sebagai kesimpulan awal bahwa kandungan senyawa kimia yang disimpan dalam vakuola tumbuhan berasal dari proses fisiologi yang terjadi setiap hari, yaitu fotosintesis dan respirasi sel. Tumbuhan melakukan proses metabolisme primer melalui proses fotosintesis dan respirasi untuk memperoleh energi dan mempertahankan hidupnya. Bedanya dengan manusia, kita tidak melakukan fotosintesis, tetapi melakukan respirasi juga untuk mempertahankan hidup kita dan memperoleh energi. Nah, fotosintesis dimulai dari masuknya H2O
dan unsur-unsur hara dari dalam tanah. Selanjutnya dengan bantuan sinar matahari, kloroplast di daun dan enzim-enzim membantu terbentuknya CO2 yang akan dilepaskan ke udara. Kemudian unsur CO2 diproses untuk menghasilkan glukosa. Glukosa yang akan digunakan untuk pertumbuhan tanaman dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Glukosa yang terbentuk akan masuk dalam reaksi respirasi sel, meliputi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan transport elektron untuk membentuk energi, atau salah contohnya adalah ATP. Ini adalah reaksi umum fotosintesis dan respirasi, di mana reaksi kimia fotosintesis membutuhkan CO2, 2O menghasilkan glukosa, O2 dan air. Dan kebalikannya, hasil dari fotosintesis ini digunakan untuk sebagai substrat respirasi dan menghasilkan energi. Demikian kilas balik tentang kuliah botani farmasi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fotosintesis, di mana fotosintesis itu berasal dari kata foto dan sintesis. Foto artinya cahaya, sintesis artinya penggabungan atau pembuatan ya. Jadi proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan dengan menggunakan klorofil. Lalu untuk tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil seperti alga dan beberapa jenis bakteri juga melakukan fotosintesis ternyata, dan terjadi di membran plasma. Kalau tumbuhan tingkat tinggi terjadi di kloroplas yang mengandung klorofil. Sebagian dari energi cahaya yang dikumpulkan oleh klorofil disimpan dalam bentuk adenosin trifosfat. Sisa energinya digunakan untuk memisahkan elektron dari zat seperti air. Nah, elektron ini yang digunakan dalam reaksi yang mengubah karbon dioksida menjadi senyawa organik. Pada alga dan cyanobacteria dilakukan dalam suatu rangkaian reaksi yang disebut siklus Calvin. Sebenarnya bukan hanya pada alga dan cyanobacteria, tapi pada tumbuhan tingkat tinggi juga. Banyak organisme fotosintesis memiliki adaptasi yang mengkonsentrasikan atau menyimpan karbon dioksida. Dengan memiliki adaptasi ini, dia akan membantu mengurangi proses boros ya disebutnya di sini, yang disebut sebagai fotorespirasi, yang dapat menghabiskan sebagian dari gula yang dihasilkan selama fotosintesis. Gimana sih sebenarnya sejarahnya fotosintesis? Jadi bagaikan sebuah novel, organisme fotosintesis pertama itu kemungkinan berevolusi sekitar 3.500 juta tahun silam. Nah, dihitung dari tahun berapa nih ya? 2020 atau 2000 berapa? Pada masa awal sejarah evolusi kehidupan, ketika semua bentuk kehidupan di bumi merupakan mikroorganisme dan atmosfer memiliki sejumlah besar karbon dioksida. Makhluk hidup ketika itu sangat mungkin memanfaatkan hidrogen atau hidrogen sulfida, bukan air, sebagai sumber elektron, bukan cahaya. Cyanobacteria muncul kemudian sekitar 3.000 juta tahun silam dan secara drastis mengubah bumi ketika mereka mulai mengoksigenkan atmosfer pada sekitar 2.400 juta tahun silam. Atmosfer baru ini memungkinkan evolusi kehidupan kompleks seperti protista. Dan pada akhirnya, tidak kurang dari 1 miliar tahun silam, salah satu protista membentuk hubungan simbiosis dengan satu cyanobacteria dan menghasilkan nenek moyang dari seluruh tumbuhan dan alga. Kloroplas pada tumbuhan modern merupakan keturunan dari cyanobacteria yang bersimbiosis ini. Ini mungkin ahli biologis yang meneliti ini ya, bukan sebuah dongeng. Proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Sel yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik ini tidak mampu melakukan proses fotosintesis. Di dalam daun terdapat mesofil yang terdiri atas jaringan bunga karang dan jaringan pagar, di mana pada kedua jaringan ini terdapat kloroplas yang mengandung pigmen hijau daun yang disebut klorofil.
Pigmen ini merupakan salah satu dari pigmen fotosintesis yang berperan penting dalam menyerap energi matahari. Kenapa pigmen ini menjadi penting dalam menyerap energi matahari? Akan kita bahas nanti. Dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, ternyata hanya panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak antara 380 sampai 700 nanometer. Cahaya tampak terbagi atas cahaya merah dengan panjang gelombang demikian, cahaya kuning, hijau kuning dengan panjang gelombang antara sedemikian, biru dan ungu kurang dari 400 nanometer. Jika digambarkan seperti ini ya, visible light, cahaya tampak yang dapat diserap dalam proses fotosintesis, yaitu dari warna merah ke ungu seperti warna pelangi, Meiji-ku Hibiniu. Di sini ada yang unik ya, warna merah menuju warna ungu. Jadi panjang gelombang yang tinggi menuju ke panjang gelombang yang rendah. Ya, shorter wavelength. Di sini longer wavelength. Di sini kenapa disebut dengan lower energy dan di sini sebagai higher energy? Karena mengacu kepada rumus energi ketetapan Planck E sama dengan Hf per lambda, di mana energi akan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Dengan demikian, panjang gelombang yang lebih rendah akan mempunyai energi yang lebih tinggi. Oke, sampai di sini cukup menarik ya. Dengan demikian, bisa dilihat di sini gelombang di sini, sinar X-ray, sinar gamma. Nah, kalau ada film Megatron itu kan berarti dia sinarnya akan mempunyai energi yang lebih tinggi. Ya, semakin rendah panjang gelombang. Kalau begitu, panjang gelombang malaikat ada berada di mana? Kalau kita hubungkan mungkin akan ketemu. Terlepas dari itu, kita kembali ke dalam proses fotosintesis. Masing-masing jenis cahaya berbeda pengaruhnya terhadap fotosintesis. Hal ini terkait pada sifat pigmen penangkap cahaya yang bekerja dalam fotosintesis. Pigmen yang terdapat pada membran gerhana menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Pigmen yang berbeda menyerap cahaya pada panjang gelombang yang berbeda. Kloroplast mengandung beberapa pigmen. Sebagai contoh, klorofil A terutama menyerap cahaya biru, violet, dan merah. Sementara klorofil B menyerap cahaya biru dan orange dan memantulkan cahaya kuning hijau. Klorofil A berperan langsung dalam reaksi terang, sedangkan klorofil B tidak secara langsung. Proses absorpsi energi cahaya menyebabkan lepasnya elektron berenergi tinggi dari klorofil A, yang selanjutnya akan disalurkan dan ditangkap oleh akseptor elektron. Ini dalam proses fotosistem nanti. Proses ini merupakan awal dari rangkaian panjang reaksi fotosintesis. Jika kita membahas fotosintesis, kita tidak terlepas dari kloroplast karena ini tempat terjadinya fotosintesis. Kloroplast terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batang dan buah yang belum matang. Di dalam kloroplast terdapat pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Kloroplast mempunyai bentuk seperti cakram dengan ruang yang disebut stroma. Stroma ini dibungkus oleh dua lapisan membran. Membran stroma ini disebut tilakoid, yang di dalamnya terdapat ruang-ruang antar membran yang disebut loculi. Di dalam stroma juga terdapat lamela-lamela yang bertumpuk-tumpuk membentuk gran atau granum. Granum sendiri terdiri atas membran tilakoid yang merupakan tempat terjadinya reaksi terang, dan ruang tilakoid yang merupakan ruang di antara membran tilakoid. Pusing ya. Bila sebuah granum disayat, maka akan dijumpai beberapa komponen seperti protein, klorofil A, klorofil B, karotenoid, dan lipid. Nanti akan dijelaskan dalam gambar. Jadi secara keseluruhan, stroma itu berisi apa aja? Protein, enzim, DNA, RNA, gula, fosfat, ribosom, vitamin, ion-ion logam ya. Pigmen fotosintetik terdapat pada membran tilakoid. Ingat, di dalam pada membran tilakoid. Sedangkan pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia berlangsung dalam tilakoid dengan produk akhir berupa glukosa yang dibentuk di dalam stroma. Klorofil sendiri sebenarnya hanya merupakan sebagian dari perangkat dalam fotosintesis. Ya, hanya sebagian dari perangkat yang dikenal sebagai fotosistem prosesnya. Nah, kloroplast merupakan tempat fotosintesis pada tumbuhan. Jika ada daun, di sini ada mesofil ya, jaringan
sehingga dibuka ini ya dengan mikroskop. Disinilah ada kloroplas. Di sini ada mulut daun untuk tempat pertukaran O2 dan CO2. Warna daun memang berasal dari klorofil, pigmen warna hijau yang terdapat dalam kloroplas ya. Dan terdapat kira-kira setengah juta kloroplas di sini setiap milimeter persegi permukaan daun. Dan kloroplas ditemukan terutama dalam sel mesofil daun yang dominan terjadi di daun, jadi fotosintesis. Lalu jika dilihat lebih dalam lagi nih, dikupas lebih dalam lagi, tadi kan sudah sebagian. Ini jaringan dari sel mesofilnya, dan ini kloroplasnya. Jika kloroplas dia dilihat lebih dalam lagi, dia terdiri dari granum ya, granum yang merupakan tumpukan dari tilakoid. Nah, di sini tilakoid namanya. Tilakoid per lempeng ini tilakoid. Jadi klorofil itu terdapat dari membran tilakoid. Tumpukan-tumpukan tilakoid ini disebut granum. Di sini ada tilakoid space-nya ya. Stromanya ada di sini ya. Nah, ini secara umum yang lebih mendalam. Dan ini dapat dibaca sendiri ya. Pada umumnya sel mesofil memiliki kira-kira 30-40 kloroplas. Kloroplas terdiri dari dua membran ya. Tadi ya. Jadi yang paling penting adalah di mana membran tilakoidnya, ruang tilakoid, dan apa yang disebut dengan grana atau granum, tumpukan tilakoid ya. Dan klorofil terdapat dalam membran tilakoid. Bagaimana struktur dari klorofil itu sendiri? Ternyata Tuhan telah menciptakan keunikannya. Jadi klorofil terdiri dari struktur cincin porfirin dalam menyerap energi cahaya. Inti dari struktur porfirin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan intinya, ini ada cincinnya ya. Intinya dari atom magnesium. Dan uniknya ternyata sel hemoglobin ya, itu juga mempunyai struktur yang sama seperti ini. Cuman intinya dalam cincinnya maksudnya itu atom Fe. Itulah kenapa ada, bukan untuk maksud promosi, ada salah satu produk ya, banyak ya di kesehatan, minuman klorofil dari salah satu produk MLM ya, yang bisa mempengaruhi kesehatan sel darah kita. Ternyata mempunyai struktur yang sama. Dan uniknya juga kenapa klorofil bisa menyerap energi dari cahaya, yaitu karena dari strukturnya sendiri kita bisa melihat terdiri dari susunan ikatan rangkap berseling. Di sini berarti kan densitas elektronnya sangat tinggi sekali, rapat, sehingga memungkinkan untuk menangkap energi cahaya itu. Demikian Tuhan kita menciptakan. Apa perbedaan antara klorofil A dan klorofil B? Lebih pada rantai sampingnya sedikit ya. Klorofil A ada gugus metil di sini ya, sedangkan klorofil B aldehidnya di sini. Dan klorofil sendiri dari strukturnya mempunyai bagian ekor hidrokarbon ya, bagian hidrofobik ya, untuk berinteraksi dengan membran tilakoid di sini. Ya, jadi sudah sangat jelas bagaimana klorofil berinteraksi pada membran tilakoid, terikat melalui ekornya ini. Nah, untuk membahas fotosintesis, kita tidak bisa lepas dari fotosistem, di mana fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks antena, akseptor elektron. Apa itu? Nanti kita lihat di gambar. Di dalam kloroplas terdapat beberapa macam klorofil dan pigmen lain, seperti klorofil A yang berwarna berwarna hijau muda, klorofil B berwarna hijau tua, dan karoten yang berwarna kuning sampai jingga. Pigmen-pigmen itu mengelompok dalam membran tilakoid dan membentuk perangkat pigmen yang berperan penting dalam fotosintesis ya. Nah, klorofil A ini berada dalam bagian pusat reaksi. Klorofil ini berperan apa? Menyalurkan elektron yang berenergi tinggi ke akseptor utama elektron. Elektron ini selanjutnya masuk ke dalam siklus elektron.
elektron dilepaskan klorofil A mempunyai energi tinggi sebab apa? Memperoleh energi dari cahaya yang berasal dari molekul perangkat pigmen yang dikenal dengan kompleks antena. Nah, fotosistem itu sendiri dibagi menjadi dua, fotosistem 1 dan 2, yaitu pada fotosistem 1 penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya yang panjang gelombang 700 nanometer, sehingga klorofil A disebut juga P700. Energi yang diperoleh P700 ditransfer dari kompleks antena. Pada fotosistem 2, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nanometer, sehingga disebut P680. Nah, P680 yang teroksidasi merupakan agen pengoksidasi yang lebih kuat daripada P700 dengan potensial redoks yang lebih besar, memungkinkan elektron negatif untuk memperoleh elektron dari molekul air. Nah, ini adalah semacam rumus ya. Fotosintesis itu terdiri dari reaksi terang, light reaction, dan reaksi gelap atau disebut dengan siklus Calvin. Reaksi terang artinya dia memerlukan cahaya. Reaksi gelap artinya dia tidak memerlukan cahaya. Reaksi terang dia terjadi di dalam granum. Ini granum ya. Yang di sini ada membran tilakoid. Kemudian reaksi gelap terjadi dalam stroma. Nah, reaksi terang pada intinya adalah menghasilkan O2, sedangkan reaksi gelap menghasilkan gula itu sendiri dari substratnya CO2. Jadi rumus fotosintesis apa? CO2 H2O menghasilkan gula dan O2 melalui dua reaksi ini, gelap dan terang. Reaksi terang memerlukan cahaya, reaksi gelap tidak memerlukan cahaya tapi dia memerlukan substrat karbon dioksida. Di mana reaksi terang menghasilkan apa-apa yang diperlukan untuk reaksi gelap. Jadi saling memenuhi berikatan ya, berketerkaitan ya. Jadi reaksi terang menghasilkan NADPH yang dibutuhkan dalam siklus Calvin dan menghasilkan ATP yang dibutuhkan dalam siklus Calvin, dan sebaliknya perombakan dari yang terjadi dalam siklus ini juga menghasilkan senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk reaksi terang. Baik. Nah, bagaimana fotosistem itu terjadi? Jadi molekul pigmen pada fotosistem 2 menangkap cahaya foton dan mentransfernya ke molekul klorofil pusat reaksi P680. Nah, sehingga elektron tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron tereksitasi akan ditangkap oleh akseptor primer fotosistem 2. Terjadi kekurangan elektron di P680 karena tereksitasi tadi. Nah, lalu terjadi fotolisis air, yaitu penguraian molekul H2O menjadi 2 ion hidrogen, 1 atom oksigen dan elektron, 2 elektron ya. Elektron tersebut akan digunakan untuk mengisi kekosongan elektron pada P680 tadi yang tereksitasi. Pada fase ini terbentuk produk samping berupa O2. Setiap elektron yang tereksitasi mengalir dari akseptor primer fotosistem 2 ke fotosistem 1 melalui rantai transport elektron dengan protein pembawa. Di sini ada rantai transport elektron, yaitu protein pembawanya plastoquinon, kompleks sitochrom, dan plastocyanin. Di daerah sini ya, jadi ya di jalur sini transportnya ini akan dijelaskan pada gambar selanjutnya. Selama transport elektron mengeluarkan energi untuk reaksi kemi osmotik ATP, yaitu berupa gaya penggerak proton yang memompa ion H melewati membran dari stroma ke dalam ruang tilakoid. Hal tersebut akan menghasilkan gradien konsentrasi. Sehingga apa? Ion H akan berdifusi melewati dan menggerakkan ATP sintase untuk mensintesis ATP. Ketika elektron sudah mencapai dasar transport elektron, akan mengisi pusat reaksi fotosistem 1 P700 yang telah kehilangan elektron sebelumnya karena tereksitasi dari cahaya foton. Jika foton mencapai P700, maka elektron tersebut akan tereksitasi kan. Akseptor elektron primer fotosistem 1 akan menangkap dan elektron tereksitasi dan melewatkannya ke rantai transport elektron kedua melalui protein pembawa
ferredoxin ya ke enzim NAD plus reduktasi sehingga mereduksi NAD plus menjadi NADPH. Nah, ini untuk rangkumannya tadi ya. Nah, ini maksudnya tadi ya, kompleks elektron transport chain melewati rantai transport elektron yaitu protein pembawanya plastoquinon, kompleks sitokrom dan plastocyanin tadi. Jadi di sini ketika elektron sudah tereksitasi, dia akan ditangkap di sini lalu akan dibawa lagi oleh protein pembawa ferredoxin ya, dibantu dengan enzim menghasilkan NADPH. Jadi intinya fotosistem ini adalah suatu proses adanya eksitasi elektron sehingga saling mengisi dengan adanya fotolisis air yang ujung-ujungnya menghasilkan apa? ATP dan NADPH. Ini kan pada tadi reaksi terang ya. Reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH yang diperlukan dalam reaksi gelap siklus Calvin. Lalu ini ya gambarannya secara lebih detail lagi. Jadi tadi yang di atas reaksi terang ya, ini reaksi gelap. Reaksi gelap menghasilkan belula ya, dan reaksi terang tadi menghasilkan O2. Nah, ini disebut dengan fotosintesis tadi. Jadi substrat awalnya CO2 dan H2O. Nah, ini membran tilakoid. Nah, ini tilakoid space. Di sini yang terjadi apa tadi? Fotosistem 1 dan fotosistem 2. Dari cahaya datang, tereksitasi, terjadi transport elektron melalui kompleks protein pembawa plastoquinon, sitokrom, plastocyanin ya, dari awal dari sini tadi ya. P680 ke P700. Jadi elektron yang ngalir dari sini tereksitasi terus mengalir ke sini ke bawah, lalu akan mengalir ke fotosistem 1, diterima oleh P700 yang sebelumnya tereksitasi ya oleh foton dari cahaya matahari. Lanjutkan energi itu dengan kompleks protein selanjutnya itu ferredoxin, dan dibantu dengan enzim menghasilkan NADPH, dan adanya perbedaan konsentrasi dari ion hidrogen yang masuk ya memungkinkan aktifnya ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Nah, dua produk ini yang akan masuk ke dalam siklus gelap. Jadi sangat jelas sekali. Selanjutnya terjadi, kita akan belajar siklus gelap. Siklus gelap ya. Sampai di sini mungkin mudah dimengerti ya. Jadi bisa diulang lagi. Siklus gelap atau disebut dengan siklus Calvin. Nah, ada siklus satu lagi ya yang akan menjadi tugas untuk adik-adik sekalian ataupun teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam. Nah, siklus gelap itu intinya ada 3 proses, yaitu fiksasi karbon, proses reduksi, dan regenerasi. Ya, regenerasi akseptor ya maksudnya di sini. Secara rangkumannya seperti itu. Jadi, ini adalah gambaran umum ya. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi, fiksasi karbon prosesnya itu 3 molekul CO2 akan difiksasi oleh gulula berkarbon 5 yang dinamai ribulosa bifosfat atau RuBP dengan bantuan enzim Rubisco, menghasilkan produk antara berupa molekul berkarbon 6 yang tidak stabil ya, menghasilkan produk antara ya berupa molekul berkarbon 6 yang tidak stabil sehingga segera terurai bentuk 2 molekul 3 fosfogliserat. Nah, 3 fosfogliserat untuk setiap CO2. Setiap molekul 3 fosfogliserat akan menerima tambahan 1 gugus fosfat baru yang berasal dari defosforilisasi ATP sehingga membentuk 1,3 bifosfogliserat sebagai produknya ini. Selanjutnya, sepasang elektron disumbangkan dari NADPH
dari reaksi terang tadi mereduksi 1,3-bifosfoglycerat menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P ya. Di sini terjadi proses reduksi. Jadi satu molekul G3P akan keluar siklus sebagai produk keluaran siklus Calvin. Ini dia. Lalu tahap ketiga adalah regenerasi akseptor RuBP, di mana 5 molekul G3P ya. 5 molekul G3P sisa akan disusun ulang menjadi 3 molekul RuBP. Nah, yang menghabiskan 3 molekul ATP ya kan. ATP tadi kan diproses tadi, dibantu dari proses terang tadi. Selanjutnya RuBP ini akan kembali bisa memfiksasi CO2. Terus berputar reaksi ini. Dan ini adalah rangkumannya untuk supaya mudah dalam belajar. Oke, adik-adik sekalian mahasiswa, mudah-mudahan kuliah ini bisa bermanfaat, terutama bagi diri sendiri ya, atau juga bisa bagi orang lain. Nah, kalau ada pertanyaan akan kita bahas lebih lanjut. Dan demikian kuliah ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, lihat ke belakang dengan penuh kepuasan dan pandanglah ke depan dengan penuh keyakinan. Salam Apoteker Iqbal.